Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu psikologis industri dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Jamaluddin Siregar sebagai moderator, dan pemateri kedua Dina Audi Padawia, dan pemateri ketiga Silvia Amelia Peraminain. Di sini saya akan membahas pengertian komitmen organisasi. Komitmen adalah keterikatan seseorang yang merupakan sikap positif yang kuat terhadap organisasi. Komitmen diartikan sebagai rasa menyatu, terikat dan loyal yang diungkapkan individu terhadap organisasinya. Komitmen organisasi terbentuk dari keseharian seseorang dalam memahami situasi dan kondisi organisasi, sehingga membentuk suatu proses mental yang kuat yang mampu menghidupkan gairah atau semangat dalam berorganisasi dengan berusaha melakukan segala aktivitas organisasi dengan segala ketekunan dan kekonsistenan. Komitmen organisasi didefinisikan dan diukur dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Beberapa pandangan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan sikap. Komitmen menurut pendekatan ini menuju pada permasalahan keterlibatan dan loyalitas. Menurut pendekatan ini, komitmen dipandang sebagai suatu sikap keterikatan kepada organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. Konsep komitmen organisasi dari Maude, Porter, dan Strass merupakan pendekatan sikap, di mana komitmen didefinisikan sebagai a. Keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Keinginan untuk bekerja keras sesuai keinginan organisasi. Keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Pendekatan perilaku atau behavior approach. Pendekatan ini menitik beratkan pandangan bahwa investasi karyawan berupa waktu, pertemanan, pensiun, dan lain-lain membuat ia terikat untuk loyal terhadap organisasi. Dalam pendekatan ini, Kanter dalam Suliman dan Iles mendefinisikan komitmen organisasi sebagai profit associated with continued participation and a cost associated with living. Menurut Wade, komitmen organisasi ini terdiri dari 3 area keyakinan ataupun perilaku yang ditampilkan oleh karyawan terhadap tempat ia bekerja. Ketiga area tersebut adalah a. keyakinan dan penerimaan terhadap organisasi. B. adanya keinginan untuk berusaha sebaik mungkin sesuai dengan keinginan organisasi. C. keyakinan untuk mempertahankan anggotanya. B. bentuk-bentuk organisasi. Greenberg mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yaitu a. individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi, ini dinamakan tidak komit. B. sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. C. kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak dinamakan komit. D. kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan, tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi, dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi, tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan, dikenal sebagai komitmen secara global. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dina Audifa. Kepada Saudari Dina Audifa kami persilakan dengan segala hormat.
Hal ini disebabkan hubungan anggota organisasi dengan organisasi mencerminkan perbedaan derajat ketiga dimensi tersebut. 1. Ada aktif komitmen. Aktif komitmen berkaitan dengan hubungan emosional terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan kegiatan di organisasi tersebut. 2. Itu ada continuance komitmen, yaitu berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Ketiga itu ada normatif komitmen, yaitu menggambarkan perasaan ketertarikan untuk terus berada dalam organisasi. C itu ada ciri-ciri komitmen organisasi. A itu memilih inisiatif untuk mengatasi masalah yang muncul. B itu ada bernuansa emosi. C itu ada bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan. D itu memilih visi strategi yang tidak mementingkan diri sendiri. E bekerja secara sungguh-sungguh. F itu merasa sebagai pemilik atau memandang diri sendiri sebagai pemilik sehingga setiap tugas diselesaikan secepat dan sebaiknya. G ada memiliki rumusan misi yang jelas untuk gambaran tahapan yang akan dicapai. H itu ada memiliki kesadaran diri sendiri dengan perasaan yang jernih bahwa pekerjaan bukanlah suatu beban. D ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Di sini ada A, karakter personal. Pengertiannya mencakup usia, masa, jabatan, motif berprestasi, jenis kelamin, tes faktor kepribadian. B itu ada karakteristik pekerjaan, meliputi kejelasan serta keselarasan peran umpan balik tantangan kerja, otonomi, kesempatan berinteraksi, dan dimensi inti pekerjaan. C itu ada karakteristik struktural, yaitu faktor-faktor yang tercakup dalam karakteristik struktural antara lain ialah derajat formalisasi. D itu ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja dipandang sebagai kekuatan sosialisasi yang penting yang mempengaruhi kelekatan psikologi karyawan terhadap perusahaannya. E. Aspek-aspek komitmen organisasi. Yang A. Identifikasi dengan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi, di mana penerimaan ini merupakan dasar organisasi. Identifikasi pegawai tampak melalui sikap menyetujui kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai pribadi, dan nilai-nilai organisasi. Rasa kebanggaan menjadi bagian dari organisasi. Yang B, keterlibatan, yaitu adanya kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh pada organisasi. Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab pekerjaan organisasi tersebut. Yang C, loyalitas, yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan di dalam organisasi. Loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi terhadap komitmen serta adanya ikatan emosional dan keterikatan antara organisasi dengan pegawai. Pegawai dengan komitmen tinggi merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi. F. Menciptakan komitmen organisasi. 1. Perasaan memiliki perusahaan atau a sense of belonging to the organization. Untuk mencapai rasa memiliki tersebut, maka salah satu pihak dalam manajemen harus mampu membuat karyawan 1. Mampu mengidentifikasikan dirinya terhadap organisasi. 2. Merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah berharga bagi organisasi tersebut. 3. Merasa nyaman dengan organisasi tersebut. 4. Merasa mendapat dukungan yang penuh dari organisasi tersebut dalam bentuk misi yang jelas, nilai-nilai yang ada, dan norma-norma yang berlaku. Yang kedua, perasaan bergairah terhadap pekerjaan atau a sense of excitement in the job. Perasaan seperti ini bisa muncul dengan cara 1. Mengenali faktor-faktor motivasi intrinsik dalam mengatur desain pekerjaan. 2. Kualitas kepemimpinan. 3. Kemajuan manajer dan supervisor untuk mengenali bahwa motivasi dan komitmen bisa meningkat bila ada perhatian terus-menerus.
Yang ketiga, pentingnya rasa memiliki atau ownership. Rasa memiliki bisa muncul jika pegawai merasa bahwa benar-benar diterima menjadi bagian atau kunci penting dari organisasi. Konsep penting dari ownership akan meluas dalam bentuk partisipasi dalam membuat keputusan-keputusan dalam mengubah praktik kerja.